Halo, selamat datang di Lucky Look lagi. Kali ini saya mau bikin video tentang bagaimana cara mengganti baterai kinetik ya khususnya. Nah, baterai kinetik ini khusus cukup berbeda ya, tidak seperti baterai umumnya. Dia disebut dengan kapasitor baterai atau baterai kapasitor. Apa itu baterai kapasitor? Baterai yang bisa diisi kembali, diisi ulang ya, refill lah, bisa direfill gitu sih tenaganya gitu. Kayak apa, vape misalnya, vape itu kan baterainya baterai casan. Nah, baterai kapasitor pun disebut ini juga bisa kita sebut baterai casan gitu. Jadi bisa dicas gitu. Nah, dicasnya lewat apa? Dicasnya itu lewat pergerakan dari si ini namanya rotor. Jadi ini rotor menghasilkan daya mekanik ini dikonversi menjadi energi listrik di sini. Energi listrik ini didistribusikan menjadi tenaga untuk menggerakkan si jam kinetik ini gitu ya. Nah, ini teknologinya si Seiko, ada di Citizen juga, namanya berbeda, Eco Drive. Terus ada lagi di jam-jam lain lah ya. Tapi ini teknologi yang Seiko menurut saya yang paling mumpuni ya, kinetik ini. Jadi ini muter, ini ngisi tenaga ke sini gitu ya. Oke. Untuk menggantinya saya harus membuka dulu bagian. Saya akan membuka ini ya, tapi untuk membuka ini saya harus membuka ini dulu. Oke, kita langsung aja ya. Peralatan yang saya butuhkan sih, saya cuman butuh obeng dulu sementara ini, dan kemungkinan pinset nanti. Ini dibuka. Untuk membukanya ini ditahan, ini diputer. Kalau ini nggak ditahan nanti dia ikut muter seperti itu ya. Jadi ini harus ditahan seperti itu. Oke, ada pinset. Lalu ini si rotornya ini kita angkat pelan-pelan. Ya, kita angkat. Alright. Lalu di sini juga ada satu bagian, nggak tahu namanya saya. Kita angkat juga. Kalau tangan saya kelihatan getar-getar, itu memang dari zaman kuliah ya, saya getar-getar. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat bagian besi ini ya, bagian besi ini. Mungkin ada yang protes, ini seharusnya saya nggak pakai sarung jari ya untuk ini, tapi saya habis sarung jarinya, jadi ya udahlah ya, daripada nggak jadi. Oke, yang kedua ini saya agak susah karena obeng saya kena handphone saya deket soalnya. Sip. Nah, ini kita bisa copot nih. Untuk copot ini dia tuh ada pengait di sini. Jadi kita nggak bisa langsung copot gitu ya. Jadi kita harus bisa pakai ini, tweezer. Di bagian sini nih, yang ada kakinya ini, kita angkat dari situ. Nah, ya, sudah terangkat, kita taruh. Oke, nah ini ada plastik insulator. Nah, plastik insulator ini penting ya kalau di ini ya, kinetik. Nah, ini dia nyangkut di sini, nyangkut di sini ya, di sini, nyangkut di sini, sama nyangkut di sini. Nah, kita angkat, kita taruh. Ini satu perangkat ini, jamnya ini ya udah dikasih ya dari sananya ya, kalau kita beli original ya. Ini ada penutup baterai, lalu ada baterainya sendiri. Ini ada lubang di sini, kita bisa angkat dari situ. Oke. Ternyata ini dia pakai baterai biasa ya, ini bukan baterai kapasitor. Oke, ini saya punya
baterai kapasitor yang original dari Seiko, kodenya 30235M ya. Ini kode nama partsnya ya. Nah, di dalamnya itu ada baterai kapasitor, ini baterainya. Ini ada penutup yang tadi seperti kita buka pertama kali, lalu ada insulatornya ya, plastik insulator. Jadi sebetulnya bisa pakai yang part yang baru atau mau pakai part yang lama aja nggak apa-apa. Jadi kalau pakai part yang lama kita ambil cuman baterainya doang. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia baterai kapasitornya ya. Ini dia. Nah, kalau baterai kapasitor dia tiangnya tadi, yang tiangnya ini tuh nyatu ya, jadi satu sama si baterainya ya. Tuh, kalau yang tadi kan kita lepas, dia baterainya terpisah ya sama tiang ini. Panasonic MT920 ya. Kalau yang kapasitor tuh MT kodenya. Dan dia Panasonic ini original Seiko ya. Ini Panasonic ini dia ada kakinya ini ya. Udah tinggal pasang aja. Sekarang kita pasang, masukin posisi yang sama kayak tadi ya. Jadi memang sebetulnya Seiko Kinetic ini bisa dipasang dengan baterai biasa ya, yang kodenya 920. Tapi ada tapinya. Tapi seharusnya kalau mau nggak resiko rusak gitu ya, kalau nggak mau resiko rusak, nah ini harus pas ya. Ini kakinya di sini, ini ada kaki dua. Ini ada dua, ini kakinya pasin di sini. Ininya ngecharge ke sini ya, ngecharge ke sini, ke yang warna apa nih, agak-agak kuning gitu ya. Jadi syaratnya itu sebetulnya harusnya di bagian rotornya, bagian yang ngecasnya itu dilepas dulu. Nah ini bagian paling susah nih untuk dipasang ya, karena ini lubang ini harus pas dengan titik ini, dan lubang ini harus pas dengan titik ini. Oke, kayak gitu ya. Oke. Sip. Perfect. Sekarang bagian gini. Ya. Posisinya kayak tadi. Ini saya nggak bakat nih jadi tukang servis kalau tangannya gemeter-gemeter gini. Oh, jam dinding saya bunyi. Jam dinding saya keren loh, asik. Nanti kita lihat kapan-kapan. Oke, sip, sip ya, gitu ya. Pas. Oke, pas, sip. Sekarang kita pasang bautnya. Dulu waktu saya lihat awal-awal belajar servis jam itu, saya ketakutan baut kayak gini nih, karena suka hilang loncat. Tapi lama-lama saya lebih takut merusak gear dibandingkan dengan masang baut. Aduh, merusak gear tuh susah nyari partnya nanti. Oke, satu lagi. Ya, sekali lagi saya mungkin harus sampaikan ya, ada yang nggak pas. Saya sampaikan lagi ya, harusnya ini pakai
sarung tangan jari yang bahannya latex biar tidak meninggalkan sidik jari di TKP ini. Cuman saya habis. Oke, sebagai gantinya karena saya nggak punya ini, saya pakai ini. Nah, ini permen karet ya. Bergeon, saya pernah kenalin ini ya. Bentar. Nah, Bergeon ini ya. Ini sangat efektif untuk menghilangkan sidik jari. Isinya seperti ini ya. Ini saya bisa ambil sebagian, bisa ambil banyak terus dipasang. Saya biasanya ngambil segini aja lah, secocol, terus saya bulat-bulat ini, terus saya cocol. Ini ada sidik jari ya, lihat nih ada sidik jari magic nih, cucuk. Nah lihat kan hilang kan. Nah itulah gunanya ini. Tapi mahal ini, sekotak itu 120-an ya. Oke, sip, udah bersih. Kita pasang lagi rotornya ya. Tadi jangan lupa ada apa nih, kaki meroda emas ini. Ada roda ini harus pas, jadi ada dia kotak ya. Jadi nanti dia jatuhnya pas tuh, kotak plek. Juga bersihkan. Oke ya, terus ini juga kotak, jadi nanti akan plek sendiri. Nah plek kan, nah, pasang deh. Nah kalau kau ya oke, kita balik lagi ya. Ini saya tadi salah video, jadi videonya vertikal, jadi saya harus ulangi lagi. Tapi ini saya udah pasang, jadi tanggung juga. Ya udahlah, saya cerita aja ya. Tadi saya pasang ini sambil cerita kalau kinetik ini bisa, seperti tadi kita lihat, bisa dipasang dengan baterai biasa ya, baterai biasa dengan ukuran 920 ya. SW920 itu kodenya 373 ini ya, 920. Tapi Kang Sugeng yang ngajarin saya ini bilang kalau 920 tuh suka ketebelan gitu ya, jadi 916 biasanya dipakai, 916 atau 920, tapi di forum-forum bilang 920. Tapi syaratnya kalau di forum itu saya baca, itu sebaiknya si rotor ini jangan dipasang. Jadi kalau mau pakai baterai biasa, itu rotor ini jangan dipasang. Jadi yang dipasang itu ini sama bautnya doang, ininya dilepas. Kenapa? Biar dia nggak ngecas. Jadi ketika ini kan baterai biasa, nah kalau yang tadi kan baterai biasa ya, kalau baterai biasa itu dicas nanti malah jadi konslet gitu ya. Makanya kalau mau pakai baterai biasa, ininya mendingan dilepas gitu, ditaruh aja di boxnya gitu. Nah tapi karena ini baterai kapasitor tadi saya pasang, maka aman untuk dipasang ya ininya ya, memang untuk seperti itu. Nah mungkin kayak gitu, udah selesai semuanya, sudah bersih, sudah aman, bisa kita lihat jamnya sekarang ya. Nah cakep banget ya, ini cakep banget. Seiko Sun 014 ya kalau nggak salah ya, lupa saya kodenya. Seiko Sun aja lah, inilah Seiko kinetik yang cakep banget. Oke, aman untuk dipakai mungkin 2-5 tahun juga mungkin bisa, sampai 10 tahun juga sebetulnya bisa baterai ini, nggak usah diganti. Tapi syaratnya itu harus dipakai setiap hari atau sering dipakai lah. Kenapa? Biar baterainya ngecas terus gitu. Soalnya kalau baterainya nggak dicas alias dia kepake terus, nanti dia baterainya lama-lama rusak gitu. Oke, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Lucky Luke Vlog. Bye bye.